Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Provinsi MSC Indonesia hari Senin tanggal 26 Desember 2022. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Natal kepada kita sekalian. Semoga damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Stefanus, martir yang pertama. Dan bacaan kitab suci hari ini, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 6, bercerita secara singkat tentang kemartiran Stefanus. Ceritakan di sana penyebab kematian Stefanus dan bagaimana Stefanus bertahan sampai akhir hidupnya. Bagaimana Stefanus dengan gigih membela iman, kepercayaan akan Kristus Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamatnya. Pada akhir dari kisah itu diceritakan bagaimana penyerahan hidup Stefanus kepada Tuhan dengan kata-kata yang indah, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Dalam bacaan Injil yang diambil dari Matius 10 ayat 17-22, bercerita tentang Yesus yang mengutus murid-muridnya di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, dan gambaran-gambaran tantangan, perjuangan, penderitaan yang harus mereka hadapi sebagai murid-murid Tuhan. Namun Yesus berjanji bahwa Tuhan akan menyertai mereka, bahwa Roh Bapa di surga akan memberi mereka kekuatan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka dalam hidup dan karya perutusan. Saudara dan saudaraku terkasih, sekurang-kurangnya bagi saya ada 3 pesan rohani yang bagus untuk kita renungkan pada kesempatan ini. Pesan yang pertama adalah bahwa cinta akan Tuhan itu membutuhkan pengorbanan dari diri kita masing-masing. Menarik bagi saya, gereja merayakan pesta Santo Stefanus Martir ini 1 hari setelah gereja bergembira, gereja bersukacita atas kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Peristiwa yang menarik bagi saya yaitu bahwa ketika kita merayakan Kristus Yesus Tuhan kita yang baru lahir, bahwa sukacita Natal itu harus berani juga kita berikan kesaksian, dan bahkan kita mesti berani berkorban untuk nama Tuhan dan untuk keselamatan banyak orang. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama membutuhkan pengorbanan dalam hidup kita. Anthony de Mello, seorang penulis buku rohani, dengan sangat baik mengatakan bahwa mencintai Tuhan, mencintai seseorang bukan pertama-tama apa yang harus kita lakukan, tapi apa yang berani kita relakan untuk Tuhan dan untuk orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mencintai seseorang berarti kerelaan untuk melepaskan kepentingan diri sendiri, kerelaan untuk melepaskan pikiran-pikiran, melepaskan kekuatan-kekuatan dalam diri kita, melepaskan kepentingan-kepentingan dalam diri kita, untuk kita serahkan semuanya pada Tuhan dan kepada orang yang kita jumpai dan kita layani. Pesan yang kedua untuk kita semua pada kesempatan ini adalah bahwa hidup ini tidak selamanya indah. Hidup ini selalu ada tantangan, ada pergumulan, ada kesulitan, ada penderitaan yang menuntut kekuatan dari kita masing-masing untuk bertahan. Peristiwa kematian Stefanus martir pertama dan cerita Yesus mengutus murid-muridnya di tengah-tengah masa-masa sulit, di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi, bahwa mengingatkan kita sekalian bahwa sebagai murid-murid Tuhan kita harus berani untuk menjalani hari hidup kita sekalipun penuh tantangan, penuh cobaan, penuh derita yang harus kita hadapi. Karena memang hidup kita, Tuhan tidak pernah janjikan hidup kita tanpa tantangan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita tanpa masalah. Tuhan tidak pernah janjikan hidup kita tanpa kesulitan. Tidak pernah Tuhan janjikan hidup kita tanpa penderitaan. Namun yang Tuhan janjikan adalah, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Pesan yang ketiga untuk kita semua dari bacaan-bacaan pada hari ini adalah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam bacaan Injil kita dengarkan, dan juga dalam bacaan pertama, bagaimana Stefanus ketika harus menderita, ketika diancam oleh orang-orang yang melawan dia menatap ke langit, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.
Dan kepada para murid pun Yesus berjanji, jangan kamu takut, kamu harus bertahan, karena Roh Bapamu akan memberi kamu kekuatan dalam hidup dan karya-karyamu. Saudara dan saudara terkasih, pesan rohani yang ketiga ini mengingatkan kita sekalian, dalam hidup ini kita harus berani untuk bertahan, berani untuk berjuang. Karena apa? Karena Tuhan selalu di pihak kita. Tuhan akan selalu menguatkan kita dalam hidup kita, dan ini menjadi jalan bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus berjanji kepada kita sekalian, kepada murid-muridnya, barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Mari saudara dan saudara terkasih dalam Tuhan, para romo, para suster, para frater, bapak, anak-anak sekalian, mari kita bertekun di dalam iman akan Kristus Yesus yang baru lahir, dengan belajar berani berkorban, berani bertahan dalam kesulitan, dan selalu berkata-kata Tuhan. Kita meminjam kata-kata Stefanus, ya Tuhan, ke dalam kasih-Mu, terimalah roh. Semoga Tuhan selalu memberkati.